Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, saat ini saya mau bahas satu saham. Dia adalah salah satu perusahaan BUMN yang listing di bursa. Saya tertarik dengan saham ini karena ternyata setelah saya lihat-lihat beberapa saham, dia termasuk salah satu saham yang harganya fluktuatif, tapi justru di fluktuasi harganya itu dia menyimpan potensi profit dari capital gain, dan ternyata dia juga dari historis tahun-tahun sebelumnya dia membagikan dividen secara rutin ya, dan untuk tahun buku terakhir tahun 2021 dividen payout rasionya cukup besar, sehingga untuk yield dividennya akan di atas 10%. Nah, tepatnya berapa dan seperti apa perhitungan potensi profitnya? Yuk kita simak di video berikut teman-teman. Jadi kita nanti akan lihat kondisi fundamentalnya seperti apa ya dari saham Pegas ini ya, Pegas atau PT Perusahaan Gas Negara Tbk ya. Kondisi fundamental, kemudian tren harga sahamnya saat ini, dan kita akan lihat juga potensi profit dari capital gain dan juga dari dividennya. Oke teman-teman, yang pertama kita lihat dulu pergerakan harganya seperti ini ya. Nah, pergerakan harga sahamnya sangat fluktuatif, bisa dilihat di grafik teman-teman. Jadi ada potensi besar untuk capital gain di saham-saham yang karakter pergerakan harganya seperti ini ya. Dia ada saatnya naik tinggi, ada saatnya turun. Nah, tinggal kita cermati kapan kita beli dan kapan kita jualnya. Nanti kita akan lihat bareng-bareng teman-teman. Nah, di grafik bisa kita lihat ya bahwa di bulan-bulan tertentu Pegas ini atau saham Pegas ini, perusahaan gas negara ini, dia akan naik tinggi harganya. Kalau saya cermati sih di sekitar bulan Juni ya. Dan bulan Juni kenapa ada kenaikan harga yang tinggi di saham Pegas ini, kemungkinan sih karena di saat bulan Mei dan Juni itu dia ada pembagian dividen teman-teman. Bisa dilihat ya di titik-titik yang saya lingkari dengan warna hijau itu kenaikannya cukup tinggi sebelum akhirnya turun kembali teman-teman. Nah, jika kita melihat dalam 1 tahun terakhir ya, dari Mei 2022 sampai dengan Mei 2023, harga saham dari Pegas ini saat ini masih berada di posisi rendahnya teman-teman ya. Jadi harga sahamnya sedang di titik weakness-nya. Ini adalah titik atau waktu yang tepat atau kesempatan bagi kita untuk masuk untuk buy di saham Pegas ini teman-teman. Bisa dilihat ya dari beberapa rentang harga untuk saat ini Mei 2023 ini sedang berada di titik terendahnya teman-teman. Sekarang harganya ini video tanggal 15 Mei 2023, dan harga yang saya capture ini saya menggunakan data harga saham per tanggal 12 Mei 2023 ya, pada penutupan harga hari Jumat 12 Mei 2023. Nah, lanjut teman-teman, sebelum kita bicara lebih jauh tentang saham Pegas ini, kita lihat dulu ya profil dari perusahaan gas negara atau Pegas. Dia adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang usaha transmisi dan distribusi gas bumi, yang merupakan subholding dari Pertamina ya. Sebagaimana kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah melakukan perampingan BUMN ya. Jadi beberapa BUMN yang dalam satu sektor usaha dilakukan perampingan, dikelompokkan gitu ya. Nah, untuk perusahaan gas negara ini atau Pegas ini masuknya ke subholdingnya Pertamina ya. Sedangkan komposisi pemegang sahamnya untuk mayoritas dipegang oleh PT Pertamina karena dia memang BUMN sebesar 56,96%, dan sisanya publik sebesar 43, sekian persen ya. Nah, kita mulai lihat dari kinerja perusahaan teman-teman. Pertama dari kinerja untuk menghasilkan laba dulu ya, atau profitability dari Pegas ini. Kita lihat di grafik untuk gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin ini relatif stabil ya.
gross profit margin digambarkan dengan grafik garis warna pink, kemudian operating profit margin garis warna oranye, dan net profit margin garis warna biru. Terlihat sejak 2021, 2022, dan 2023 kuartal 1 ini angka profitabilitasnya relatif stabil ya teman-teman ya. Kemudian dari sisi rasio return on asset, return on equity sejak 2021 juga mengalami peningkatan ya. Begitu pula dengan hutangnya, terlihat dari rasio hutang terhadap modal atau DER ya, debt to equity ratio, yang juga turun atau membaik ya untuk DER-nya sejak 2021. Bisa dilihat teman-teman ya di grafik ROA dan ROE ada peningkatan dan DER-nya juga membaik ya. Ini sebuah indikator yang bagus. Nah, kemudian dari income statement ya, atau laporan rugi laba, terlihat di sini semakin mempertegas ya dari data sebelumnya bahwa kinerja pendapatan mengalami peningkatan sejak 2021 ya. Terlihat revenue atau pendapatan di 2021 dan 2022 mengalami kenaikan. Kemudian net profit marginnya ini belum ada peningkatan ya, cenderung stabil. Kemudian di gambar bawahnya, di grafik bawahnya, dari sisi neraca untuk aset yang berwarna biru ya cenderung stabil, kemudian liability atau utang yang berwarna merah itu semakin menurun dan ekuitasnya naik, sementara DER atau rasio utang terhadap modal turun. Nah, ini indikator-indikator ini bisa kita pahami kondisi neraca perusahaan yang semakin membaik teman-teman ya. Dan dari grafik tadi, jika kita lihat ke deskripsi angkanya ya teman-teman ya, deskripsi angka dari rangkuman elemen-elemen laporan keuangan, yang pertama kita melihat dari sisi aset dan juga kas. Untuk kuartal ke-1 2023 ini ada kenaikan ya. Jadi kuartal 1 2023 kasnya 24,9 triliun, naik sekitar 4,3 triliun dibanding kuartal 1 2022 ya. Dan total asetnya juga ada peningkatan. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat di situ ekuitas juga meningkat ya untuk tahun 2023. Jadi dari 2022 dan 2023 ada peningkatan untuk ekuitas. Pendapatan juga tahun 2022, 2023 ada kenaikan, dan net profit. Nah, untuk net profit ini ada penurunan ya justru ya di tahun 2023 ini. Oke, kita lanjutkan ke angka-angka valuasi perusahaan ya. Di situ kita melihat PBV-nya untuk 2023 itu di angka 0,64 kali ya. Ini masih relatif murah, dan ini sejak 3 tahun terakhir ya, 2021, 2022, dan 2023 itu di bawah 1. Bahkan 2020 juga PBV-nya di bawah 1 teman-teman. Kemudian di angka paling bawah DER-nya, debt to equity-nya, kita melihat dari tahun ke tahun semakin bagus ya. Oke, sementara dari sisi EPS atau earning per share, kita melihat dari 2021, 2022, dan 2023 menunjukkan tren yang membaik ya. Sementara dari dividen payout ratio atau DPR-nya sebesar 69,51% untuk angka DPR tahun buku terakhir di tahun buku 2021. Nah, kita lihat histori pembagian dividennya sejak 2004, Pegas ini tidak pernah absen membagikan dividen tiap tahun ya, kecuali satu kali yaitu di tahun 2020, di mana saat itu memang perusahaan merugi dikarenakan sedang ada pandemi teman-teman. Bisa dilihat di daftar itu hanya 2020 ya, tahun buku 2020, atau yang pembagian seharusnya dilakukan di 2021, yang Pegas ini absen dalam pembagian dividennya. Oke, kemudian untuk jadwal pembagian dividennya tiap tahunnya biasanya di bulan Mei dan atau Juni teman-teman ya.
Dan kita melihat untuk tahun ini, tahun 2023 atau tahun buku 2022, pembagian dividennya kemungkinan akan dilakukan di bulan Juni ya, karena untuk jadwal RUPS-nya sendiri baru akan dilakukan di 30 Mei, teman-teman bisa dilihat di jadwal corporate action-nya ya. Nah, kemudian dari sisi pemberitaan di media atau news, satu hal yang perlu kita cermati yaitu news atau pemberitaan tentang adanya inovasi dari perusahaan untuk memasarkan produknya. Nah, kita akan lihat inovasinya seperti apa, yaitu perusahaan melakukan yang namanya inovasi dengan mobile food truck ya. Mobile food truck itu adalah programnya dari perusahaan gas negara ini untuk sosialisasi instalasi gas baru ya kepada pelanggan baru maupun penggunaan gas untuk bahan bakar kendaraan ya. Ini lebih ke inovasi perusahaan dalam pemasarannya. Nah, kita masuk ke bagian akhir teman-teman. Jadi dengan kondisi fundamental perusahaan seperti itu dan kondisi harga sahamnya saat ini, bagaimana prospeknya untuk atau potensinya terhadap saham Pegas ini ya. Oke, kita lihat dulu full data untuk EPS ya dari 2017 sampai 2022 untuk menghitung nanti kira-kira dividennya berapa ya. Nah, seperti itu teman-teman, Kak. Jadi kalau setelah kita tahu EPS-nya, terutama di tahun terakhir untuk tahun 2022 itu EPS-nya adalah sebesar 212 ya EPS-nya, maka dengan dividen payout ratio yang kita asumsikan sama dengan tahun buku sebelumnya, yaitu payout rasionya sebesar 69,45%, maka dividen yang akan didapatkan atau yang akan dibagikan oleh Pegas di tahun buku 2022 yang akan dibagikan di Juni nanti ya, kalau perusahaan ada kebijakan pembagian dividen, maka dividennya sebesar Rp147,28 ya. Nah, dengan nominal dividen Rp147 itu maka yield-nya akan didapatkan sebesar 10,37% ya, cukup besar ya teman-teman ya. Kemudian dari sisi capital gain-nya seperti apa? Saya asumsikan angka resisten untuk tahun ini atau dalam 1 tahun terakhir itu di angka 1.600 ya. Bisa teman-teman lihat lagi di grafik yang tadi bahwa untuk tahun ini resisten terdekat di dalam setahun ada di angka 1.600. Maka ada angka upside atau peluang untuk naik sebesar angkanya 180 ya selisih harganya. Dan secara persentase maka 180 dibagi harga saham saat ini di data saham per tanggal 12 Mei 2023 maka potensi profitnya sebesar 12,68% teman-teman. Nah, ini lebih besar ya dari perkiraan dividen yang saya hitung tadi untuk capital gain-nya. Kemudian potensi kemungkinan loss-nya berapa? Nah, kita ambil harga support ya, support terdekat untuk setahun terakhir ini saya asumsikan di angka 1335, maka potensi downside-nya minus 85 poin dan secara persentase akan minus 5,99% ya, ini potensi loss-nya. Nah, kesimpulannya, jadi untuk dividennya dari yang saya perkirakan dengan data-data tadi, yield-nya 10%, kemudian potensi capital gain-nya atau profit-nya itu 12,6%, lebih tinggi lagi ya. Sedangkan potensi loss-nya adalah 5,9%. Dengan angka-angka seperti itu, maka menurut hemat saya ya cukup menarik saham Pegas ini ya, saham perusahaan gas negara ini untuk kita beli sahamnya di waktu-waktu sekarang ini, karena sebentar lagi masuk ke bulan Juni akan masuk ke jadwal pembagian dividen. Dan seperti historis harga di tahun-tahun sebelumnya bahwa kenaikan harga untuk saham Pegas biasanya terjadi di bulan Juni ya. Dan untuk saat ini harganya sedang ada di titik weakness-nya, jadi ini menjadi titik yang bagus jika teman-teman mau melakukan strategi buy on weakness ya. Nah, nantinya bisa exit
Silahkan bisa diambil pertimbangan capital gain-nya yang perkiraan saya bisa masuk di angka 12% profitnya, atau bisa tunggu sampai dividen di angka yang prediksi saya di angka yield-nya di angka 10%-an ya. Itu barangkali silahkan diperdalam dengan analisa teman-teman sendiri tentunya ya, dan tetap lakukan analisa dengan teliti. Kalau ada betulnya silahkan dimanfaatkan oleh teman-teman sendiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan saya dalam data maupun penyampaian, saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.